Kamu tahu nggak, setiap tetesan air wudhu itu bukan cuma membasuh wajah, tapi juga menggugurkan dosa. Hari ini kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi saat kita berwudhu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dijelaskan bahwa ketika seorang hamba membasuh wajahnya, dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya ikut keluar bersama air. Bahkan saat membasuh tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan ikut jatuh bersama tetesan air terakhir. Dan di hari kiamat, bagian tubuh yang sering terkena air wudhu akan bercahaya. Itulah kenapa wudhu tidak boleh asal-asalan. Pastikan air merata, sela-sela jari terkena, dan dilakukan dengan tenang. Mulai sekarang, jangan anggap wudhu itu biasa. Bisa jadi, itu cara Allah membersihkan kita setiap hari. Kalau kamu tahu pahala sholat wajib di bulan Ramadan bisa berlipat berkali-kali, kamu mungkin gak akan pernah menunda azan lagi. Banyak orang fokus ke puasa dan tarawih, tapi jarang yang sadar, sholat wajib di bulan Ramadan juga dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap amal kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Sholat wajib yang biasanya bernilai besar menjadi jauh lebih besar di bulan ini. Bayangkan, 1 kali sholat zuhur yang biasanya bernilai 1 pahala, di Ramadan bisa terasa seperti puluhan kali lipat. Dan itu terjadi 5 kali sehari. Yang lebih menarik, pahala itu tetap mengalir meskipun sholatnya sederhana. Tidak harus lama, yang penting ikhlas dan tepat waktu. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, ini tentang memperkuat sholat wajib. Karena bisa jadi, justru dari 5 waktu itulah pintu ampunan terbuka lebar. Ramadan ini jangan cuma jaga puasa, jaga juga 5 waktu kita. Karena bisa jadi, 1 sholat tepat waktu hari ini lebih berat dari 1000 amal lainnya. Pernah nggak kepikiran saat kita lapar karena puasa, ternyata tubuh lagi bersih-bersih besar-besaran di dalam sel? Proses ini namanya autofagi, mekanisme alami tubuh untuk mendaur ulang bagian sel yang rusak. Kata autofagi berasal dari bahasa Yunani, artinya memakan diri sendiri. Tapi tenang, ini bukan hal berbahaya. Menariknya, saat kita berpuasa belasan jam, proses ini bisa meningkat karena tubuh kekurangan asupan energi. Autofagi juga dikaitkan dengan penuaan yang lebih sehat dan perlindungan sel dari penumpukan zat berbahaya. Namun, autofagi bukan alasan untuk puasa berlebihan. Tubuh tetap butuh nutrisi seimbang saat berbuka dan sahur. Yuk, jalani puasa dengan bijak dan pahami apa yang terjadi di dalam tubuhmu. Pernah nggak sih kepikiran saat kita bangun sahur dalam keadaan mengantuk, ternyata ada makhluk langit yang sedang mendoakan kita? Dalam sebuah hadis, orang yang makan sahur didoakan oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya, saat kita makan sahur dengan niat ibadah, bukan cuma tubuh yang mendapat energi, tapi kita juga sedang didoakan dari langit. Bahkan, sahur walau hanya seteguk air tetap mengandung keberkahan. Itulah kenapa sahur bukan sekadar makan sebelum subuh. Ia adalah momen ibadah yang sunyi tapi penuh doa. Besok saat alarm sahur berbunyi, ingat, mungkin saat itu malaikat sedang menunggu ketaatan kita. Kalau semua harta kita berhenti saat meninggal, lalu apa yang menemani kita di dalam kubur? Ternyata, ada satu amalan yang bisa menjadi investasi nyata di alam kubur. Sedekah. Dalam ajaran Islam, amal yang terus mengalir pahalanya disebut sedekah jariah. Ia tidak berhenti meski kita telah tiada. Bayangkan, setiap kali seseorang minum dari air yang kita bantu sediakan, pahala itu datang menerangi kubur kita. Menariknya, bukan hanya bangunan besar, senyum tulus, membantu orang berbuka, bahkan ilmu yang dibagikan juga bisa menjadi investasi akhirat.
Alam kubur bukan tentang seberapa banyak harta kita, tapi seberapa banyak manfaat yang kita tinggalkan. Mulai hari ini, sisihkan sedikit rezekimu. Jadikan sedekah sebagai tabungan yang tak akan pernah bangkrut. Kalau di hari kiamat nanti, semua orang sibuk menyelamatkan diri, siapa yang akan membela kita? Ternyata, ada satu amalan yang bisa datang membela kita. Bukan harta, bukan jabatan, tapi Al-Quran yang kita baca di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Bayangkan, bacaan yang dulu mungkin terbata-bata, berubah menjadi sosok bercahaya yang berdiri di hadapan Allah untuk membela kita. Bahkan, surat Al-Baqarah dan Ali Imran disebut akan datang seperti dua awan atau dua cahaya yang menaungi pembacanya. Artinya, setiap huruf yang kita baca di bulan Ramadan bukan hanya berpahala, tapi sedang kita siapkan sebagai penolong di akhirat. Mulai hari ini, jangan tunggu hatam dulu untuk merasa cukup. Satu ayat pun berarti, karena bisa jadi itu yang nanti membela kita. Bayangkan, di hari paling menegangkan bagi seluruh manusia, ada dua orang tua yang tiba-tiba bercahaya lebih terang dari matahari. Ternyata, cahaya itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena anaknya seorang penghafal Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan bahwa orang tua dari anak penghafal Quran akan dipakaikan mahkota cahaya di hari kiamat. Dan yang membuat merinding, cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari di dunia. Bukan hanya mahkota, orang tuanya juga dipakaikan pakaian kemuliaan karena dulu mereka sabar mendukung hafalan anaknya. Artinya, perjuangan orang tua mendampingi hafalan, mengingatkan murojaah, bahkan biaya pendidikan, semuanya tidak sia-sia di sisi Allah. Kalau hari ini kamu sedang berjuang menghafal, atau sedang mendukung anakmu menghafal, jangan menyerah. Bisa jadi, mahkota itu sedang menunggu kalian.